Hai, welcome back my channel. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ica Widya Pratiwi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teori ekologi. Tanpa berlama-lama, mari saja kita lanjut ke videonya. Menurut Kristanto, ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup termasuk manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Ekologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekologi, makhluk hidup dipelajari sebagai kesat. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunannya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik antara lain suhu, air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup. Terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba, ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Nah, dalam contohnya yaitu dapat dilihat dalam novel Bapangku karya Pago Hardian. Novel ini merupakan sebuah cerita keluarga Alap, keluarga kecil yang terdiri dari Bapang, Bunda, dan keempat anaknya yaitu Alap, Harnum, Tuah, dan Anjam. Bapang merupakan sebuah panggilan ayah dalam bahasa Semende. Hal ini karena dalam keluarga Alap, seorang ayah tidak mau dipanggil dengan panggilan ayah, tetapi Bapang. Bapang merupakan seorang ayah yang memiliki darah biru dengan kepribadian yang keras Islami, tetapi memiliki kebebasan dalam berpikir, berekspektasi, berkarya, dan berpendapat. Sehingga pemikirannya berbeda dari pemikiran masyarakat sekitarnya. Bapang dianggap egois atau keras kepala. Namun di luar dari keberadaan Bapang tersebut, ia merupakan orang yang cukup bersahabat, dermawan, humoris, penyayang, dan baik. Cerita yang mengisahkan lika-liku kehidupan keluarga Alap dengan keunikan dan kejenakaan Bapang dan anak-anaknya. Cara berpikir Bapang yang bebas dan demokratis yang menimbulkan beberapa konflik. Dimulai dari perdebatan rencana pembelian antena televisi sampai pemilihan acara televisi yang ditonton oleh keluarga, masalah pembangunan masjid, bahkan kepala sekolah yang diajak ribut dan yang berakhir dengan pemindahan sekolah Harnum serta anak-anaknya lainnya, sehingga berimbas terjadinya pertengkaran antara Bapang dan Bunda yang berujung perceraian hanya karena masalah pendidikan anak-anaknya. Mereka harus masuk sekolah formal seperti masyarakat umumnya atau tidak perlu lagi sekolah, cukup menerima pendidikan yang informal yang dapat disesuaikan dengan kemampuan, kesukaan, keterampilan yang diminati oleh anak-anaknya. Masuk lagi di ekologi sastra pada puisi dalam novel Bapangku karya Pago Hardian. Nah, kita ambil dari Dahlia Ungu karya Gria Tole. Nah, pada puisi Dahlia Ungu, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat dilihat dari kata-kata berikut ini. Zaman tak pandai mengubah hati, setangkai dahlia ungu tertiup angin. Pondok bahagiamu menghadap ke timur, tangisan anak lelaki pertama membangun pagi, jadi relakan aku pergi. Biar aku kayuh perahuku, aku berjuang untuk merajut cita-citaku di luas samudra dan biru angkasa. Di lengkung pelangi sahabatku tersenyum sinar dan pesonanya. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam yang di situasi lingkungan terjadi mempengaruhi si pengarang. Penggunaan kata-kata zaman sentangkai dahlia ungu tertiup angin menghadap ke timur, membangun pagi, ku kayuh perahuku luas samudra dan biru angkasa. Di lengkung pelangi, sinar merupakan bagian dari ekologi yang menunjukkan keadaan waktu, kondisi, dan lingkungan alam sekitar. Ekologi yang terwujud dalam karya sastra karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan makna yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup.
Nah, dan itu dia tadi apa itu teori ekologi dalam sastra. Oke, sampai sini saja videonya dulu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga ya. Dan jangan bosan-bosan untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!